Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman wartawan yang sudah hadir di kantor Lingkaran Survei Indonesia di Jalan Pemuda. Juga terima kasih untuk kehadiran teman-teman karyawan dan pimpinan LSI Network untuk memeriahkan press release temuan survei kami kali ini. Baik, untuk konferensi pers hari ini, Lingkaran Survei Indonesia mengangkat tema mengenai kasus Al-Maidah dan efek elektoralnya, tamatkah Ahok? Seperti yang kita ketahui, Jumat 4 November 2016 yang lalu terjadi aksi demo besar-besaran dari massa yang merasa calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok melakukan dugaan penistaan agama atas surat Al-Maidah ayat 51. Nah, banyaknya aksi demonstrasi yang masif turut mengundang perhatian media dan tentunya kita juga ingin melihat apakah ada pengaruh terhadap efek elektoral Basuki Cahayapurnama sendiri. Kali ini Lingkaran Survei Indonesia kembali merilis tingkat elektabilitas masing-masing calon gubernur dan pasangannya, di mana pada bulan Maret yang lalu elektabilitas Ahok ada pada angka 59,3% dan pada Juli turun menjadi 49,1 dan Oktober kemarin 31,4. Nah, bagaimana kondisi elektabilitas Ahok setelah kasus 4 November kemarin? Apakah demonstrasi masif 4 November yang lalu menjadi faktor utama penurunan elektabilitas Ahok? Dan kita juga nanti akan melihat bagaimana perbedaan respon atas kasus tersebut di kalangan pemilih berdasarkan agama. Jadi nanti Pak Haji Al-Farabi di sebelah saya, kita akan mendengar bagaimana breakdown-nya di pemilih muslim, non-muslim, di pemilih yang merasa berafiliasi dengan organisasi tertentu misalnya seperti NU atau Muhammadiyah. Lalu juga bagaimana tanggapan responden yang mengaku dirinya taat beragama atau biasa saja. Dan apakah dengan semakin merosotnya elektabilitas Ahok ini, kita juga bisa melihat bagaimana posisi dukungan terhadap pasangan Ahok Jarot, Agus Silvi, dan Anies Sandi. Baik, untuk lebih detailnya saya serahkan kepada Pak Haji Al-Farabi, silakan. Tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran di kantor Lingkaran Survei Indonesia, teman-teman pimpinan dan staf Lingkaran Survei Indonesia yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kami untuk kedua kalinya pasca pendaftaran calon Pilkada DKI, kami merilis hasil survei terbaru. Jadi ini memang hasil terbaru survei dari Lingkaran Survei Indonesia yang memotret perkembangan opini publik maupun perilaku pemilih menjelang Pilkada DKI dan pasca pendaftaran calon yang kurang lebih sebulan yang lalu. Jadi pada beberapa waktu yang lalu kami merilis survei yang memotret kondisi terkini pasca pendaftaran. Saat ini kita memotret kondisi terkini pasca dimulainya masa kampanye. Jadi kita tahu bahwa tanggal 27 kemarin adalah penetapan calon setelah pendaftaran dilakukan kurang lebih sebulan sebelumnya. Kemudian tanggal 28 mulai pengambilan nomor urut, tanggal 29 sudah mulai kampanye damai dan kampanye secara terbuka, tertutup dan sosialisasi secara resmi calon-calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta. Nah, saat ini kami memotret perkembangan terbaru dan survei ini menjadi menarik karena pertama ada satu isu besar, satu kasus besar yang menyita perhatian publik secara luas, baik publik di DKI maupun publik nasional bahkan internasional terkait dengan Pilkada DKI. Kita akan melihat apakah kemudian kasus dugaan penistaan agama
terkait dengan pernyataan salah satu calon yaitu Pak Ahok di Kepulauan Seribu yang menyentil salah satu ayat dalam Al-Quran yang kemudian menjadi kontroversi yang sangat luas, bahkan memicu 2 kali demo besar-besaran oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Yang kedua, kenapa ini juga menarik kalau kita kaitkan ini kasus Al-Maidah dan efek elektoral. Mungkin baru beberapa jam yang lalu atau kemarin kita tahu bahwa Pilpres di Amerika menghasilkan satu hasil yang mengejutkan, di mana Hillary Clinton kalah dari Donald Trump, seorang tokoh, seorang figur yang sangat dinilai punya kompetensi, pengalaman yang luar biasa, seorang yang mewakili idealnya seorang pemimpin Amerika, akhirnya kalah dari seorang Donald Trump yang selama ini dikenal kontroversial dan punya isu-isu yang sangat sensitif terkait dengan agama, etnis, dan lain-lain. Oleh karena itu sebetulnya ini juga bisa menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua bahwa perilaku pemilih ini memang sangat dinamis, banyak faktor yang mempengaruhi. Teman-teman sekalian, kita langsung masuk saja ke beberapa slide temuan survei kali ini. Jadi judul yang kita angkat adalah Tamatkah Ahok? Kasus Al-Maidah dan efek elektoralnya. Mengapa kemudian judul ini kita gunakan? Nanti kita akan lihat trennya. Karena kalau kita lihat survei memang bukan hanya kita melihat siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, atau siapa nomor 3, tapi gimana tren dari masing-masing kandidat. Sebelum masuk ke data ini kita sampaikan sekali lagi track record LSI, prediksi survei yang dikeluarkan sebelum Pileg 2014. Ini adalah prediksi kita sebelum Pileg 2014. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita prediksi dan hasil yang kemudian muncul di KPU adalah dari sisi akurasi kita bisa menjaga dan mempertanggungjawabkannya. Ini dari semua prediksi kita hanya dua saja yang selisih, yaitu selisih 1,3%, yaitu Partai Golkar dan PKB. Ini kita muat iklannya di salah satu media nasional. Kemudian ini juga prediksi kita di saat Pilpres 2009. Ini juga menunjukkan bahwa survei yang kita lakukan adalah survei yang kita jaga akurasi dan metodologinya sehingga akurat. Dan ya, kita langsung masuk ke metodologi survei ya. Jadi pengumpulan data kita lakukan tanggal 31 Oktober sampai tanggal 5 November 2016. Jadi 31 Oktober sampai tanggal 5 November 2016. Kalau kita lihat dari sisi momentum waktu, pertama survei ini dilaksanakan pasca penetapan calon dan dimulainya kampanye oleh calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, tanggal pengambilan data ini hampir bertepatan dengan aksi demonstrasi besar tanggal 4 November tahun 2016. Jadi tanggal 4 itu tepatnya hari Jumat, tanggal 5 hari Sabtu. Jadi survei ini selesai sehari setelah aksi tanggal 4 November. Tapi ketika dimulai tanggal 31 Oktober kita tahu bahwa isu menjelang demonstrasi tanggal 4 sudah mulai bergulir dan masyarakat tahu itu, sehingga memang ini sedikit banyak bisa memotret gambaran dan situasi terkini. Kemudian metode sampling adalah multi-stage random sampling. Jumlah responden awal 440 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Jadi ini bukan survei polling telepon, tapi ini survei langsung ke bawah dengan menggunakan sampling dan menggunakan kuesioner. Margin error survei ini adalah 4,8%. Artinya dengan metode ini kita yakin bahwa semua pemilih di DKI punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Jadi survei ini tidak bias ke satu kelompok tertentu atau satu segmen pemilih tertentu, tapi dia akan proporsional dengan populasi pemilih yang ada di DKI Jakarta. Kita langsung masuk ke slide pertama. Rekan-rekan media dan teman-teman wartawan yang kami hormati, dari temuan survei kita di bulan November 2016, elektabilitas Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok cenderung terus merosot. Kalau kita lihat dari data ini, ketika survei kita lakukan di saat ini di November 2016, elektabilitas Ahok itu sekarang di angka 24,6%. 24,6% di bulan November 2016. Mengapa kemudian kita cantumkan titelnya adalah elektabilitas Ahok kembali merosot? Karena kita lihat trennya dari bulan Maret 2016. Di bulan Maret 2016, angka elektabilitas Ahok Jarot
itu masih di angka 59,3%, hampir 60%. Bahkan di saat itu di bulan Maret 2016, semua calon kalau kita tambah jumlah elektabilitasnya itu tidak sampai 20%. Sedangkan Ahok Jarot waktu itu hampir 60% elektabilitasnya. Jadi sangat kuat, sangat perkasa di bulan Maret 2016. Kemudian di bulan Juli 2016, elektabilitas Ahok turun menjadi 49,1%. Jadi dari 59 ke 49 kurang lebih 10% penurunannya dari bulan Maret ke bulan Juli. Jadi bulan Juli itu kurang lebih sebulan sebelum pendaftaran calon. Kemudian di bulan Oktober 2016, elektabilitas Ahok turun lagi di angka 31,4%. Artinya bahwa ada penurunan kurang lebih 18% dari bulan Juli ke bulan Oktober 2016. Dan saat ini di bulan November 2016, setelah jalan sebulan pasca pendaftaran, elektabilitas Ahok turun kurang lebih 6,8% sehingga menjadi 24,6%. Jadi dari Oktober ke November turunnya kurang lebih 6,8% dan saat ini elektabilitas Ahok sudah di bawah 30%. Jadi secara tren elektabilitas Ahok cenderung menurun dari bulan Oktober ke bulan November. Ada penurunan kurang lebih 6,8%. Nanti kita lihat mengapa dan di mana saja penurunannya. Kalau kita lihat sekarang survei untuk 3 pasangan kandidat, 3 kandidat bersaing ketat dalam margin of error survei ini. Jadi seandainya pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada hari ini, siapa pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta yang ibu bapak pilih? Kita sodorkan 3 nama, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hasilnya tadi yang sudah disampaikan untuk posisi Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat itu di angka 24,6%. Jadi elektabilitas Ahok di angka 24,6%. Posisi kedua dan ketiga adalah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Silviana Murni yaitu di angka 20,9% dan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno di angka 20,0%. Anda lihat bedanya, Ahok dan Agus maupun Anies sekarang hanya beda kurang lebih 4,6%. Perbedaan antara Ahok seorang incumbent yang tadi cukup perkasa di bulan Maret 60%. Sekarang ini incumbent bedanya hanya kurang lebih 4% dengan pesaing terdekatnya. Jadi kalau Ahok versus Agus dengan Agus ini bedanya hanya 4, sekian persen. Kita lihat juga bahkan dibandingkan dengan Agus juga dengan Anies juga sama, bedanya kurang lebih 4%. Jadi saat ini seorang incumbent bedanya hanya dalam margin error dengan penantangnya. Anies dan Agus juga bedanya hanya 0,9%. Sementara swing voters masih sangat tinggi yaitu di angka 34,5%. Jadi ketika pilkada dilaksanakan hari ini, siapa yang menang? Ya yang menang adalah mereka yang belum menentukan pilihan atau swing voters. Yang angkanya 34,5% lebih tinggi dibanding suara semua calon. Jadi saat ini swing voters bahkan lebih tinggi dari suara semua calon, bahkan dengan Ahok, dengan Agus maupun Anies 34,5%. Nanti kita lihat trennya, mengapa swing voters naik. Kemudian di slide berikutnya, ini kita lihat dinamika suara 3 pasangan dan swing voters. Ahok Jarot di bulan Oktober 2016 itu di angka 31,4%. Jadi elektabilitas Ahok yang kita rilis di bulan kemarin itu di angka 31,4%. Saat ini di November 2016 Ahok di angka 24,6%. Jadi ada penurunan kurang lebih 6,8% tadi. Jadi keterangannya turun. Trennya turun Ahok Jarot. Kemudian yang kedua Agus Silvi di Oktober 2016 itu di angka 19,3%. Sekarang di November 2016 di angka 20,9%. Memang ada sedikit kenaikan tapi sebetulnya tidak signifikan. Sehingga kalau secara statistik kita bisa katakan bahwa ini stagnan ya, tidak naik tidak turun. Posisi Agus Silvi dia stagnan. Kemudian Anies Sandi, pasangan nomor urut 3 Anies Sandi di Oktober 2016 ini di angka 21,1%. Saat ini di November 2016 di angka 20,0%. Walaupun turun juga tidak signifikan, bisa dibilang sama saja. Sehingga kita keterangannya stagnan. Jadi
dari 3 calon ini, Ahok Jarot trennya turun, Agus Silvi dan Anies Sandi ini cenderung stagnan dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dalam sebulan terakhir ini tidak ada peningkatan atau penurunan signifikan dari pasangan Agus Silvi maupun Anies Sandi. Sementara Ahok Jarot ada penurunan kurang lebih 6,8%. Jadi dari 31 ke 24,6%. Nah, yang kita lihat swing voters ternyata naik. Swing voters dari 28,2% di bulan Oktober, dia naik ke November di angka 34,5%. Nah, kalau kita lihat kenaikannya di angka 6,3%. Artinya apa? Kalau kita lihat turunnya suara Ahok kurang lebih 6,8%. Sedangkan naiknya swing voters ini kurang lebih 6,3%. Artinya bahwa turunnya suara Ahok itu tidak beralih ke kandidat yang lain, tapi justru dia beralih ke swing voters. Jadi mereka yang awalnya sudah memilih Ahok, kemudian saat ini menyatakan belum memilih atau tidak memutuskan. Jadi mereka kemudian masuk ke pemilih yang kita istilahkan sebagai swing voters. Jadi turunnya suara Ahok ini sebetulnya tidak berpindah ke kandidat lain, tapi dia berpindah ke swing voters. Ini fenomena yang terjadi dalam sebulan pasca pendaftaran atau seminggu pasca penetapan calon. Jadi swing voters naik dari 28 ke 34,5%. Di bulan Oktober suara Ahok masih di atas swing voters 31, ini 28. Saat ini suara Ahok justru sudah di bawah swing voters yang angkanya 34,5%. Kemudian kalau kita breakdown angka dukungan tadi ke beberapa segmen pemilih, memang ketiga kandidat ini saling mengalahkan di beberapa segmen pemilih. Pertama, kalau kita lihat dari sisi gender, di segmen pemilih laki-laki memang Ahok unggul, sementara sebaliknya di pemilih perempuan Agus unggul tipis ya. Ini kita lihat di segmen laki-laki, Agus Harimurti Yudhoyono dan Agus Silvi di angka 18,60% di pemilih laki-laki. Ahok di pemilih laki-laki di angka 24,50%. Anies dan Sandi di angka 21,40%. Pemilih laki-laki yang belum menentukan pilihan di angka 35,50%. Kemudian pemilih perempuan, Agus di angka 24,10% di pemilih perempuan, unggul sangat tipis dari Ahok di angka 23,60%. Anies dan Sandi di pemilih perempuan di angka 19,50%. Yang masih rahasia dan belum memutuskan di angka 32,80%. Ini juga kalau kita bandingkan dengan survei di bulan Oktober kemarin, memang ada perubahan. Di bulan Oktober kemarin di segmen pemilih perempuan justru Ahok yang unggul dibanding kandidat yang lain. Kemudian di segmen agama ya, Muslim dan non-Muslim. Ketika kita lihat datanya, Agus dan Anies unggul di pemilih Muslim, sementara Ahok menang di pemilih non-Muslim. Pemilih Muslim di DKI, populasi pemilih kurang lebih 90%, plus minus 90%. Sekarang Agus Yudhoyono dan Silvi di pemilih Muslim di angka 23,20%, sedikit di atas Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno di angka 22,50%. Dan Ahok masih di angka 18,80%. Jadi pemilih Muslim masih banyak juga yang memilih Ahok, walaupun dengan kasus yang ada, tapi memang masih banyak juga pemilih Muslim yang memilih pasangan Ahok dan Jarot. Nah, pemilih Muslim yang ini sebetulnya kita bisa bilang sebagai pemilih Muslim yang lebih rasional. Mereka tidak terlalu terpengaruh dengan isu soal penistaan agama Al-Maidah ayat 51 maupun isu soal pemimpin Muslim non-Muslim. Jadi pemilih yang memilih Ahok memang rata-rata pemilih yang lebih rasional, tidak terlalu mempersoalkan soal agama. Sementara mereka yang terpengaruh soal agama memang cenderung saat ini masih memilih ke pasangan Agus Harimurti maupun Anies Sandi, dan sebagian lagi belum menentukan pilihan. Sedangkan di pemilih non-Muslim memang mayoritas adalah pemilih Ahok, hampir 80%. Pasangan yang lain paling tinggi hanya 5%, yaitu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silvi, ini 5%, Anies Baswedan 2%, yang rahasia belum memutuskan di angka 13%. Jadi kalau kita lihat dari sisi agama, mereka yang kenapa suara Ahok turun salah satunya turun dari segmen pemilih Muslim. Kita lihat di survei kemarin di Oktober 2016, pemilih Ahok masih di atas 20%, bahkan di angka 26-27% di Oktober. Saat ini
yang memilih Ahok sudah di bawah 20%. Jadi ini di segmen agama. Kemudian kalau kita lihat dari sisi segmen pendidikan, Agus menang di pemilih pendidikan rendah, mereka yang hanya lulus SD atau di bawahnya, atau tamat SLTP atau sederajat, sedangkan Ahok menang di pemilih berpendidikan tinggi ya. Nah, kita lihat angkanya, yang lulus SD atau di bawahnya ini populasinya kurang lebih 19,80%. Agus Yudhoyono dan Silvi di angka 20,70% di pemilih lulus SD atau di bawah. Ahok Jarot di angka 18,40% dan Anies Sandi di angka 17,20%. Nah, namun di pemilih yang lulus SD atau di bawah ini paling banyak yang belum menentukan pilihan di angka 43,70%. Yang kedua, pemilih yang hanya tamat SLTP atau sederajat, populasi pemilihnya di Jakarta itu kurang lebih 21,60%. Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di angka 27,40%. Kurang lebih sama dengan Ahok di angka 27,40%. Anies Baswedan dan Sandi Uno di angka 21,10%. Di pemilih yang tamat SLTA atau sederajat, base-nya kurang lebih 37,80%. Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di angka 20,50%. Ahok Jarot di angka 24%, Anies Sandi di angka 22%. Jadi di pemilih yang hanya tamat SLTA yang populasinya paling banyak di DKI yaitu 37,80%, saat ini Basuki Cahayapurnama dan Anies di posisi bersaing di angka 24,10% dengan Anies 22,90%. Ahok sedikit unggul. Untuk pemilih yang pernah kuliah atau di atasnya ini kurang lebih 20,70%. Agus di angka 15,40%, Ahok di angka 27,50%, Anies Sandi di angka 18,70%. Jadi pemilih yang pernah kuliah atau di atasnya memang Ahok unggul dibanding calon yang lain. Ini juga menarik karena pemetaan per demografi ini adalah satu hal yang penting. Kalau kita lihat kemarin contoh pemilu di Amerika, Donald Trump menang di pemilih yang kulit putih yang tidak kuliah atau pendidikan menengah bawah. Jadi masalah pendidikan ini juga kadang penting untuk kita melihat demografi atau profil seorang kandidat. Kemudian berikutnya kalau kita lihat dari segmen ekonomi, ini juga kurang lebih konsisten. Agus menang di pemilih Wong Cilik, Ahok menang di pemilih Mapan. Kita lihat di bawah 1 juta, mereka yang pendapatan rumah tangganya di bawah 1 juta sebulan, ini kurang lebih 11% pemilihnya. Agus Silvi di angka 20,80%, Ahok Jarot di angka 16,70%, Anies Sandi di angka 8,30%. Jadi di pemilih sangat menengah bawah, Wong Cilik, itu Agus unggul dibanding calon yang lain. Kita lihat Anies di sini sangat kecil dukungannya di pemilih yang pendapatannya di bawah 1 juta sebulan. Nah, namun di pemilih 1 juta sampai 2 juta sebulan ini populasinya kurang lebih 22,50%. Ini Anies Sandi unggul, Anies Sandi di angka 32,70%. Kemudian disusul kedua Ahok Jarot di angka 26,50%. Yang ketiga Agus Silvi di angka 18,40%. Di pemilih 2 juta sampai 3,5 juta sebulan pendapatan rumah tangganya ini kurang lebih 34,90%. Segmen pemilih terbanyak yaitu pemilih yang pendapatannya 2 juta sampai 3,5 juta sebulan pendapatan rumah tangganya. Agus Silvi di angka 19,70%, Ahok Jarot di angka 23,70%, Anies Sandi di angka 23,70%. Kurang lebih berimbang. Yang belum menentukan pilihan di angka 32,90%. Yang terakhir yang pendapatan 3,5 juta atau lebih atau mereka yang menengah atas ini populasinya kurang lebih 31%. Agus Silvi di angka 17%, Ahok Jarot di angka 40,60%, Anies Sandi di angka 13%. Jadi mereka yang menengah atas memang mayoritas memilih Ahok Jarot, kurang lebih sama dengan mereka yang pendidikan atas. Kemudian kalau dari sisi usia, Agus menang di pemilih pemula, sementara Ahok menang di pemilih tua.
Mereka yang 19 tahun atau di bawahnya ini kurang lebih populasinya 4,30%, pemilih pemula, mereka yang baru pertama nanti akan memilih di tahun 2017. Agus Silvi di angka 52,60%, Ahok Jarot di angka 10,50%, Anies Sandi di angka 21,10%. Yang usia 20 sampai 29 tahun ini bersaing, Ahok Jarot di angka 32%, Anies Sandi di angka 32%. Sementara Agus Silvi di angka 20% di pemilih 20 sampai 29 tahun. Di pemilih 30 sampai 39 tahun mereka usia matang, biasa juga aktif di ruang publik. Ini populasinya 25%, Agus Silvi di angka 25%, kemudian Ahok Jarot di angka 20,90%, Anies Sandi di angka 24,50%. Mereka yang usia 40 sampai 49 tahun, mereka yang usia lebih mapan, ini kurang lebih 24,90%. Sini bersaing antara Ahok dan Anies. Anies di angka 21,90, Ahok di angka 20,20%. Sementara Agus di angka 18,30%. Terakhir di pemilih yang 50 tahun atau di atasnya, Ahok Jarot di angka 28,70%. Kemudian Agus Silvi di angka 16,70%, Anies Sandi di angka 13,30%. Ini kita lihat segmentasi pemilih berdasarkan usia. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan etnis atau suku, Ahok menang di pemilih etnis Jawa saat ini, namun kalah di etnis Betawi dan Sunda. Jadi Agus dan Anies unggul di etnis Betawi dan Sunda. Sini Jawa misalnya populasi pemilihnya kurang lebih 36% di DKI, 36,10%. Agus Silvi di angka 22%, Ahok Jarot di angka 26,40%, Anies Sandi di angka 14,50%. Jadi di pemilih Jawa yang mereka yang beretnis Jawa, Ahok unggul 26,40%, disusul Agus Silvi di angka 22%, kemudian Anies Sandi di angka 14,50%. Kemudian yang kedua, terbesar kedua populasi pemilihnya adalah etnis Betawi, ini kurang lebih 35%. Agus Silvi di angka 24%, Anies Sandi di angka 24,70%, Ahok Jarot di angka 13,60%. Jadi di pemilih etnis Betawi bersaing antara Anies dan Agus sama-sama di angka 24,70%, Anies sedikit lebih 0,70%. Yang belum memutuskan di etnis Betawi di angka 37,70%. Di etnis Sunda, Ahok di angka 16%, jadi paling rendah dibanding yang lain di etnis Sunda. Agus Silvi di angka 25,80%, Anies Sandi di angka 24%. Dan yang terakhir etnis lainnya, jadi etnis lainnya ini gabungan karena kecil-kecil, gabungan dari etnis Batak, Tionghoa, Minang, Bugis dan lain-lain. Yang populasinya kalau kita jumlah totalnya kurang lebih 13,90%. Ahok paling tinggi di angka 54,10%, kemudian Agus Silvi di angka 6,60%, Anies Sandi di angka 21,30%. Ini etnis lainnya di luar etnis Jawa, Betawi dan Sunda. Jadi di etnis Jawa Ahok unggul, Betawi, Sunda, Anies dan Agus. Di etnis lainnya di luar Jawa, Betawi dan Sunda adalah Ahok yang sementara unggul. Nah, kemudian rekan-rekan media, mengapa Ahok semakin merosot? Nah, ini yang kita akan analisa, kita kaitkan dengan kasus Al-Maidah dan tadi yang kami sampaikan efek elektoralnya. Yang pertama adalah efek surat Al-Maidah ayat 51. Jadi memang efek surat Al-Maidah ayat 51 ini sangat besar. Ini sebetulnya bisa menjadi semacam blunder politik bagi Ahok, dan memang blunder karena hasilnya temuan ini menunjukkan bahwa ada efek yang jelas, ada hubungan dan ada pengaruh antara kasus Al-Maidah dengan turunnya suaranya Ahok. Kita lihat, kalau kita lihat efek surat Al-Maidah, mereka yang tahu, kita tanya apakah Bapak Ibu pernah dengar atau tidak pernah mendengar dugaan penistaan agama tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur DKI, yaitu Basuki Cahayapurnama. Yang menyatakan pernah mendengar itu di angka 89,30%, jadi hampir 90%. Artinya bahwa 9 dari 10 orang pemilih DKI itu tahu kasus Ahok terkait dengan dugaan penistaan agama. Jadi hampir semua populasi pemilih DKI tahu soal kasus
Al-Maidah ayat 51 dan memang kasus ini sangat populer saat ini di Pilkada DKI. Al-Maidah 51. Totalnya kurang lebih 90% yang pernah mendengar. Kita tanya lagi, kita ingin tahu apakah bagaimana kemudian tanggapan publik ketika mereka tahu kasus itu, pernah mendengar kasus Al-Maidah 51, kita tanya lagi apa respon mereka atau apa tanggapan mereka terhadap kasus ini. Jawabannya adalah kita tanya apakah sebuah kesalahan atau bukan sebuah kesalahan pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51. Hasilnya 73,2% menyatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi publik DKI, pemilih DKI kurang lebih 73% menyatakan bahwa pernyataan Ahok terkait dengan Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu itu adalah sebuah kesalahan. Hanya kurang lebih 10,5% yang menyatakan itu bukan sebuah kesalahan. Jadi mayoritas juga menyatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kita lihat segmennya, hampir semua segmen baik laki-laki maupun perempuan itu mayoritas menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Laki-laki 72,90% yang menyatakan itu sebuah kesalahan, perempuan 73,60%. Kemudian di segmen Muslim itu di atas 75% salahkan Ahok. Jadi di segmen Muslim yang populasinya kurang lebih 90%, itu ada 77,90% pemilih Muslim di DKI menyatakan bahwa pernyataan Ahok itu adalah sebuah kesalahan. Hanya kurang lebih 8,40% atau di bawah 10% saja pemilih DKI yang menyatakan bahwa pernyataan Ahok soal surat Al-Maidah itu bukan sebuah kesalahan. Ini kita lihat betapa banyak, betapa mayoritasnya publik, terutama pemilih Muslim di DKI yang menyatakan bahwa statement Ahok itu adalah sebuah kesalahan. Kalau di segmen non-Muslim sendiri kita lihat terpecah. Mereka yang menyatakan itu sebuah kesalahan itu ada di angka 21,20%. Jadi di non-Muslim pun menyatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, tapi angkanya lebih kecil di angka 21,20%. Sementara yang menyatakan itu bukan kesalahan di angka 33%. Bahkan yang paling besar adalah mereka yang tidak bersikap, 45,50%. Jadi di non-Muslim memang mayoritas tidak bersikap apakah menganggap itu sebuah kesalahan atau tidak, bukan sebuah kesalahan terkait dengan kasus Ahok. Kemudian kita lihat di segmen ekonomi juga sama, hampir semua segmen ekonomi baik wong cilik maupun mereka yang pernah kuliah menyatakan itu sebuah kesalahan. Di mereka yang pendapatan tinggi atau ekonomi mapan misalnya, mereka yang lebih rasional juga menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. 68,20% menyatakan bahwa statement Ahok adalah sebuah kesalahan. Kemudian kalau kita lihat khusus di pemilih Muslim, hampir semua anggota dari ormas Islam itu menyatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kita lihat hasilnya, ini mayoritas adalah Nahdlatul Ulama 28,50%, umat Islam di DKI yang menyatakan bahwa mereka adalah anggota dari Nahdlatul Ulama itu 28,50%. Di Nahdlatul Ulama sendiri anggota NU kurang lebih 85% menyatakan bahwa statement Ahok adalah sebuah kesalahan. Di Muhammadiyah ini 11,80%, walaupun di tokoh Muhammadiyah kita lihat ada perbedaan pendapat. Ada Pak Adin, mantan ketua umum Muhammadiyah, yang menyatakan itu sebuah penistaan. Gitupun pernyataan resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan itu sebuah kesalahan. Tapi di sisi lain ada misalnya Buya Safi Marif, mantan ketua umum Muhammadiyah, menyatakan bahwa itu bukan sebuah kesalahan. Namun anggota Muhammadiyah di DKI yang kurang lebih 11,80%, kurang lebih sekitar 85,70% menyatakan bahwa statement Ahok adalah sebuah kesalahan. FPI, Front Pembela Islam, walaupun ini tidak terlalu besar, hanya 2,20% populasinya di Jakarta, 2,20% yang kecil. Ini 100% menyatakan itu sebuah kesalahan. Ya, plus minus 100% menyatakan bahwa ini sebuah kesalahan. Begitupun dengan yang lain, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, ada juga Persis dan lainnya. Ini lainnya banyak juga ormas-ormas yang lain yang tidak tersebut. Namun memang mayoritas pemilih Islam di DKI adalah mereka yang tidak berafiliasi dengan ormas Islam manapun. Jadi mereka tidak termasuk ke Muhammadiyah, tidak termasuk NU maupun tidak termasuk Front Pembela Islam.
Ini angkanya paling besar, 53% pemilih yang tidak terikat. Ini pun mereka menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan ya. 64,80% umat Islam yang tidak berafiliasi dengan ormas Islam itu menyatakan ini sebuah kesalahan. Artinya apa? Bahwa kalau kita lihat demonstrasi kemarin tanggal 4 November 2016, ini kan demonstrasi yang banyak dimobilisasi oleh ormas Islam ya. Artinya umat Islam yang tidak mengikuti proses demonstrasi itu mungkin banyak juga di rumah. Mereka yang biasanya tidak terafiliasi dengan ormas Islam manapun juga menyatakan bahwa Ahok melakukan kesalahan dengan membuat pernyataan terkait surat Al-Maidah ayat 51. Kita lihat di khusus pemilih muslim juga, mereka yang taat dan mereka yang kurang taat pun sama persepsinya bahwa Ahok melakukan kesalahan. Salah satu ukuran ketaatan yang kita ukur adalah biasanya kalau kita bicara tentang perilaku pemilih dalam hubungan dalam agama, itu ada satu variabel yang biasa digunakan adalah misalnya sholat 5 waktu di masjid ya. Jadi orang yang sholat 5 waktu di masjid sama orang yang jarang sholat 5 waktu di masjid, biasanya kita bisa buat indeksnya bahwa orang yang sering sholat waktu di masjid adalah mereka yang lebih taat dibanding mereka yang jarang sholat 5 waktu di masjid. Ini khusus di pemilih muslim. Kalau kita lihat di kategori itu, mereka yang taat, yang sangat sering atau cukup sering sholat di masjid, ini juga menyatakan 80,5% itu sebuah kesalahan. Jadi yang mereka yang taat maupun yang kurang taat, yang kurang sering atau tidak pernah sama sekali sholat 5 waktu ke masjid, ini 72,40% menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Jadi di mayoritas pemilih muslim itu semua menyatakan bahwa Ahok melakukan kesalahan dengan pernyataannya terkait surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian slide berikutnya kita lihat apakah selain mereka mengatakan itu sebuah kesalahan, apakah persepsi mereka soal statement Ahok terkait dengan Al-Maidah ayat 51 itu adalah sebuah penistaan agama atau tidak? Ini proses hukumnya memang masih berjalan, kita akan tunggu proses hukumnya. Namun dari hasil ini, publik DKI, ini pertanyaan untuk semua baik muslim maupun non muslim, di angka 65,7%, artinya mayoritas menyatakan bahwa statement Ahok terkait dengan ayat 51 itu adalah sebuah penistaan agama. Jadi ini sekali lagi persepsi publik, proses hukumnya masih berlanjut di kepolisian, namun publik mempersepsikan dari pemberitaan media, baik media massa maupun media yang mereka akses sendiri, sosial media dan seterusnya, ini 65,7% menyatakan bahwa pernyataan Ahok adalah sebuah penistaan agama. Sekali lagi ini adalah persepsi publik. Kemudian kita tanyakan lagi, kita tahu bahwa Ahok sudah meminta maaf terkait dengan statementnya surat Al-Maidah yang dianggap oleh MUI menistakan Islam, agama dan ulama. Apakah perlu atau tidak perlu lagi diproses hukum atau untuk diadili? Mayoritas publik juga menyatakan, 63,7% menyatakan proses hukum ya, perlu diproses hukum. Jadi walaupun sudah minta maaf, publik juga setuju atau pendapat bahwa proses atau dugaan penistaan agama itu harus diproses, tetap diproses secara hukum. Ini sekali lagi persepsi publik. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, tadi alasan pertama kenapa Ahok turun suaranya, alasan pertama karena efek surat Al-Maidah. Alasan kedua adalah makin kuatnya resistensi pemimpin beda agama ya. Ini juga menarik dan sangat satu fenomena dan temuan yang unik ya di Pilkada DKI, karena di Pilkada tahun 2012 fenomena ini tidak muncul secara gamblang ya, secara keras. Resistensi terhadap pemimpin, kita tanya kesediaan dipimpin oleh gubernur non muslim atau pemimpin yang beda agama, itu ternyata meningkat ya. Dari Maret 2016 itu angkanya hanya 40% mereka yang ada resistensi, artinya mayoritasnya tidak resistensi. Di Oktober 2016 bulan kemarin itu sudah terpecah ya antara mereka yang resistensi sama mereka yang tidak resistensi. Nah, saat ini justru sebaliknya, di November 2016 mereka yang resisten terhadap pemimpin beda agama ini di angka 63,4%. Jadi alasan kedua mengapa Ahok juga turun, karena kesediaan orang untuk memilih pemimpin yang berbeda agama juga berkurang ya. Artinya ketidaksediaan itu lebih tinggi. Sekarang di angka 63,4%. Mereka yang tidak bersedia dipimpin oleh pemimpin beda agama.
Kemudian yang ketiga, tingkat kenapa juga alasan suara Ahok turun? Karena tingkat kesukaan Ahok terus turun ya. Tingkat kesukaan ini penting karena tingkat kesukaan ini yang akhirnya berefek ke tingkat elektabilitas. Kita tanya, jika Anda mengenal apakah Anda suka dengan nama tersebut? Yang menyatakan suka terhadap Ahok di survei Maret 2016 di angka 71%, di Juli 2016 di angka 68,9%, di Oktober di angka 58,2%, sekarang di November 2016 tingkat kesukaan Ahok hanya di angka 48,30%. Ini tingkat kesukaan ya, tingkat kesukaan itu sangat penting bagi seorang kandidat karena walaupun popularitasnya tinggi, kalau kesukaannya rendah biasanya tingkat elektabilitasnya juga akan rendah. Ini fenomena yang menarik kalau mau kita kaji, termasuk kemarin pilpres di Amerika juga salah satunya karena faktor kesukaan ya. Kemudian yang keempat, alasan kenapa elektabilitas Ahok terus turun, karena alasan personality dan kebijakan ya. Ini adalah faktor-faktor lama yang mempengaruhi suaranya Ahok turun. Jadi personality yang dipersepsikan arogan, ini kan faktor lama, ini juga masih melekat di personality Ahok. Kemudian kebijakan penggusuran dan reklamasi yang publik menganggap bahwa itu membela pemodal, ini juga yang menyebabkan elektabilitas Ahok turun. Dan terakhir adalah persepsi Jakarta yang tidak akan stabil jika Ahok kembali memimpin Jakarta. Jadi sekarang berkembang psikologis bahwa jika Ahok kembali terpilih maka situasi politik, situasi sosial tidak akan cenderung tidak stabil atau tidak kondusif, sehingga persepsi ini juga yang akan menyebabkan secara kualitatif suara Ahok akan turun. Terakhir, tamatkah Ahok? Teman-teman media sekalian, ada 3 faktor yang akan menentukan apakah Ahok tamat atau tidak. Yang pertama adalah yang sangat penting bagi Ahok adalah strategi Ahok merebut kembali hati pemilih Muslim ya. Karena kita lihat bahwa dari hasil survei tadi dari breakdown, kasus penistaan agama ini sangat dipersepsikan negatif oleh pemilih Muslim. Tadi hampir semua, mayoritas pemilih Muslim menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian pemilih Muslim juga mayoritas memilih di luar Ahok ya, banyak ke Anies maupun ke Agus. Artinya bahwa strategi Ahok untuk merebut kembali simpati dari pemilih Muslim itulah sangat penting ya. Ketika ini bisa dilakukan dengan strategi yang tepat, dengan cara yang tepat untuk mengikat kembali hati pemilih Muslim, maka Ahok bisa kembali naik ya elektabilitasnya. Kemudian juga kedua, tergantung status hukum Ahok. Jika Ahok tersangka maka peluangnya makin kecil ya. Ketika tersangka maka ini juga bisa lari bukan hanya pemilih Muslim, tapi mereka yang sudah memilih Ahok juga bisa berpindah pilihan ke kandidat yang lain karena status hukum dari Ahok. Dan yang ketiga memang sangat tergantung juga gerakan kompetitor pasangan Agus dan Anies, seberapa besar mereka mampu mengoptimalkan swing voters yang di angka 34,50% itu untuk mendukung mereka. Jadi 3 faktor inilah yang kemudian akan menjadi kunci apakah Ahok tamat atau tidak. Demikian teman-teman media sekalian hasil survei yang kita paparkan hari ini. Semoga ini bisa menjadi informasi baru, temuan terbaru, dan kami menunggu responnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.